Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dilatih untuk melatih. Belajar dari tokoh Timotius. 1 Timotius 4 ayat 15 dan 16. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Di dalam perjalanan hidupnya, Paulus melatih Timotius untuk pekerjaan pelayanan, seperti yang sebelumnya sudah dinyatakan kepada Paulus, bahwa Timotius akan ditetapkan menjadi seorang penginjil dalam pelayanan Injil. Apabila kita perhatikan kelanjutan perjalanan hidup mereka melewati banyak wilayah sebagaimana ditunjukkan melalui surat-surat Paulus dan Timotius yang dikirimkan kepada orang-orang percaya yang menjadi teman mereka, baik di Athena, Korintus, Filipi, Kolose, Tesalonika, dan Efesus, serta tempat-tempat lain. Dampak yang luar biasa mereka berikan di berbagai tempat karena kesetiaan dan keteladanan pelayanan mereka. Kita pun terpanggil untuk melatih orang-orang yang setia, agar kemudian mengajarkan juga hal-hal yang telah mereka terima kepada orang lain. Dengan melakukan ini, pelayanan tidak akan mati saat kita tiada, tetapi akan berlipat-lipat kehidupan orang-orang yang kita ajari semakin bertumbuh. Apa yang terjadi sehingga Timotius menjadi seseorang yang tangguh di dalam pelayanan? Satu hal yang dimiliki oleh Timotius adalah kerendahan hati dan terbuka untuk dilatih. Nasihat Paulus kepada Timotius, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu dan awasilah ajaran. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Itu artinya seseorang tidak bisa menjadi pelatih yang sejati jikalau dia tidak pernah melatih dirinya terlebih dahulu. Kita tidak pernah akan menjadi pelatih rohani bagi orang lain jikalau kita tidak pernah memiliki latihan-latihan rohani sebelumnya. Bukankah ini yang seharusnya dimiliki kita sebagai murid Kristus? Yaitu memiliki kerendahan hati dan terbuka untuk mau dilatih oleh Tuhan dalam situasi yang seperti ini. Situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang terasa dipenjarakan di rumah sendiri, situasi tidak bertemu dengan sahabat dan kerabat. Namun imanilah bahwa badai ini segera berlalu. Dan ketika badai ini sudah berlalu, lihatlah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Harusnya, karena sudah mengalami pelatihan dari Tuhan melalui keadaan yang tidak menyenangkan. Ambillah hal yang positif dalam situasi ini, bahwa kita sedang dilatih oleh Tuhan untuk menjadikan diri kita sebagai pribadi yang lebih tangguh dari waktu sebelumnya. Latihan ini akan memberikan banyak hasil positif jikalau kehadiran Tuhan selalu kita sertakan setiap hari dalam proses latihan ini. Yang Tuhan kehendaki adalah kesediaan hati kita untuk dilatih oleh Tuhan dalam keadaan yang tidak menyenangkan ini. Biarlah Tuhan Yesus mendengarkan jawaban dari setiap diri kita. Apakah kita siap dan bersedia untuk menjalani latihan dari Tuhan Yesus melalui situasi yang tidak menyenangkan ini? Marilah kita menjawab dengan kesungguhan, saya siap dan bersedia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.